Sudah. Bae urang isuk uang sare walau. Balita ieu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau mau umpan orang teh. Sok-sok banget anjir. Abi anjir. Naon? Kemana deui lah teh? Baik saeutik ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teh hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perjalanan menuju ke ruangan sesi konseling apakah ada kendala? Sedikit sih Kak. Oke, baik. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini Teh Garnis kesibukannya apa nih? Mungkin kesibukannya kuliah ya. Oke, kuliah. Mungkin lagi padat mungkin ya? Iya. Oke, baik. Nah, untuk tugasnya gimana? Apakah dikerjakan? Dikerjakan. Oke, kalau boleh tahu apakah ada kendala ketika Teh Garnis mengerjakannya? Sedikit sih soalnya waktu belum paham ya, tapi setelah saya berkonsul kembali lewat WA, saya paham. Oke, kalau boleh tahu nih, setelah Teh Garnis itu melaksanakan tugas tersebut, apa yang berbeda pada diri Teh Garnis? Mungkin jadi merasa lebih baik dari sebelumnya ya. Oke, mungkin sangat berpengaruh ya dari tugas tersebut itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya diskalakan nih dari 1 sampai 10, ada di skala berapa? Mungkin ada di skala 5 ya. 5, oke, pertengahan mungkin ya. Oke, baik. Nah, langsung saja ya, sekarang kita akan melaksanakan sesi ketiga ya. Ketiga ya Teh. Nah, sekarang silahkan Teh Garnis itu tentukan satu masalah yang paling membuat Teh Garnis itu merasa tidak nyaman ataupun sangat membuat Teh Garnis itu merasakan emosi yang tidak mengenakan dan mengganggu hidup Teh Garnis, sehingga Teh Garnis ini ingin mengatasi masalah tersebut pada sesi konseling hari ini. Mungkin lebih ke lingkungan internal ya. Lingkungan internal, oke, secara spesifiknya bagaimana? Ya dari mungkin untuk kalau minggu-minggu sekarang dari keluarga ya. Jadi saya tuh kayak merasa semua orang tuh kenapa harus ke saya gitu. Oke, jadi Teh Garnis teh ngerasa kalau misalnya diandelin emang Teh Garnis mampu, tapi kenapa mungkin harus terus-terusan Teh Garnis yang diandelinnya mungkin ya. Oke, nah apakah masalahnya itu Teh Garnis itu sudah ada terbayang sekarang? Masalahnya terbayang nggak sekarang? Ada sih terbayang. Ada, oke. Nah sekarang Teh Garnis duduknya duduk secara nyaman, senyamannya Teh Garnis aja. Oke, sudah nyaman? Oke, sekarang Teh Garnis silakan tutup mata, tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan secara perlahan melalui mulut. Oke, bagus. Nah, dalam hitungan ketiga, saya ingin Teh Garnis itu memunculkan sebuah layar. Layar itu berisi tentang situasi pertama kali atau situasi yang membuat Teh Garnis itu merasa tidak nyaman. Oke, apakah terbayang ada layar? Terbayang. Oke, nah layar itu dalam hitungan ketiga akan menyala. Paham? Oke, 1, 2, dan 3. Oke, pastikan situasi atau momen yang membuat Teh Garnis itu merasa tidak enak tersebut muncul mulai tergambar seperti Teh Garnis menyalakan sebuah layar. 1, 2, 3. Oke, situasinya saya tidak tahu, tetapi Teh Garnis tahu situasi yang membuat Teh Garnis itu tidak nyaman. Nah, jadi pastikan layar itu benar-benar nyata. Suaranya, mimik wajah orang yang mengatakan atau menyakiti hati Teh Garnis, kata-katanya, energi negatif pada diri Teh Garnis. Ada terbayang? Oke, sekarang kita lakukan scanning pada bagian tubuh dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki. 1, 2, 3. Ada di bagian tubuh sebelah mana perasaan tidak nyaman itu? Oke, sini. Oke, di dada ya. Saya ingin Teh Garnis itu melipat gandakan perasaan tersebut 10 kali lipat
lebih terasa. Oke, 1, 2, dan 3. Sangat terasa ada di bagian tubuh tersebut. Dan saat ini saya memberikan kesempatan kepada Teh Ganis untuk memberikan nama kepada emosi negatif tersebut. Dan ada di bagian tubuh sebelah mana? Sana, tahu? Tetap. Oke, kira-kira apa nama emosi itu? Belum tahu ya, mungkin lebih ke apa ya, disebut sakit hati iya, tapi disebut kayak nyebelin sih gak terlalu ya, tapi Oke, mungkin nyebelin. saya bantu, namanya si menyebalkan ya. Oke. Nah, jika emosi tersebut sudah diberikan nama, boleh lakukan scaling 1 sampai 10. Contoh namanya itu tadi kan si menyebalkan ya. Nah, 1 itu perasaannya biasa aja dan 10 itu sangat menyebalkan. Ada di skala berapa perasaan itu? 6 mungkin. Oke. Nah, jika sekarang kan tadi Teh Ganis sudah menyekalakan di skala 6. Nah, sekarang letakkan tangan Teh Ganis pada bagian tubuh yang paling merasakan emosi negatif. Nah, berarti udah ya. Nah, sekarang tarik napas dalam-dalam, bagus. Sekarang rasakan emosi atau nama dari emosi itu benar-benar terasa sekali. Lalu hembuskan secara perlahan. Silahkan ulangi sampai Teh Ganis merasa tenang. Oke. Silahkan letakkan kembali tangannya ke atas paha Teh Ganis. Oke. Nah, sekarang silahkan kembali lagi ke suasana konseling kita saat ini. Sekarang kamu bisa membuka matanya secara perlahan. Oke, apakah ada yang terasa berbeda gitu dari sebelum? Ada. Spesifiknya seperti apa? Mungkin lebih ke ngerasa kayak udah agak sedikit lega gitu. Oke, mungkin Teh Ganis sudah merasa sedikit lega. Oke, kalau boleh tahu diskalakan dari 1 sampai 10, skala berapa nih? 7 lah. 7. Oke, nah selanjutnya berarti masih ada sisa ke 10-nya ya. Berarti ada 3 lagi. Oke, mau dilanjut sampai pengoptimalan? Boleh. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ketuk pintu hati pada titik 27. Jadi seperti ini, Teh Ganis itu nanti mengetuk ini pakai tangan ini di sebelah leher, tulang leher, ketuk. Nah, jadi nanti kita akan melakukan reset jalur energi, yaitu mengetuk titik 27 secara bersamaan sambil menarik napas panjang lewat hidung dan kemudian hembuskan lewat mulut. Nah, setelah itu nanti saya akan memandu Teh Ganis untuk menyebutkan niat untuk melepaskan sisa emosi dalam diri Teh Ganis. Nah, dan setelah menyebutkan niat dilanjutkan dengan tracing. Tracing ini itu kayak seperti dari sini kita tarik napas panjang, kemudian hembuskan sambil menggerakkan tangan dari bawah bibir turun ke bawah sejajar dengan garis tengah tubuh, berarti pusar ya. Oke, dapat dipahami? Oke. Nah, sekarang Teh Ganis silahkan tutup mata kembali. Lalu ketuk titik ke-27 secara bersamaan sambil menarik napas panjang lewat hidung dan kemudian hembuskan lewat mulut. Katakan bahwa saya ikhlaskan melepas sisa emosi ini keluar dari diri saya seiring hembusan napas. Saya ikhlaskan melepas sisa emosi ini keluar dari diri saya seiring hembusan napas. Saya ikhlaskan melepas sisa emosi ini keluar dari diri saya seiring hembusan napas. Oke, cukup. Dan sekarang kita lakukan tracing.
mulai dari bawah bibir turun ke bawah sejajar dengan garis tengah tubuh sampai di bawah pusar. Lakukan hingga teh garnis merasa tenang. Apakah sudah siap? Silakan. Sudah? Sudah. Oke, sekarang silakan buka matanya secara perlahan. Oke, sebelumnya kan tadi teh garnis itu sudah menentukan skala emosi pada skala 7 ya. Nah, sekarang setelah melakukan reset jalur energi dengan mengutuk titik 27 dan tracing, skalanya apakah turun, tetap, atau naik? Mungkin agak sedikit naik lah ya, Jadi skala ke 8. 8. Oke. Apakah mau dioptimalkan lagi? Boleh. Oke. Nah, kalau boleh nih, saya tahu sudah berapa lama Teh Ganis merasakan perasaan itu, emosi itu dirasakan, terus disimpan, dipendem, udah berapa lama? Kalau itunya mah terjadinya tuh baru minggu-minggu sekarang, cuman kalau untuk emosi mungkin dari dulu juga ada ya. Oke, mungkin udah lama mungkin ya. Oke, baik. Nah, bagaimana nih hidup Teh Ganis itu dengan terus menyimpan emosi selama hidup tersebut? Teh Ganis bagaimana? Ya mungkin ya jalani sehari-hari biasa saja ya, mungkin keluarinnya lewat emosi menangis gitu. Oke, jadi Teh Ganis itu meluapkan emosi itu dengan cara menangis, karena menurut Teh Ganis menangis itu mungkin hal yang bisa membuat Teh Ganis itu merasa tenang. Ya. Oke. Nah, apa kerugian Teh Ganis nih jika Teh Ganis itu tetap menyimpan emosi tersebut? Kerugiannya? Mungkin kerugian saya jadi kayak bikin saya tuh gak sayang sama diri saya gitu. Oke, mungkin Teh Ganis akan lupa pada diri Teh Ganis sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya nih, jika Teh Ganis itu terbebas dari emosi itu, keuntungannya apa? Mungkin saya jadi lebih kayak terbuka perasaan saya sendiri kepada keluarga saya. Oke, jadi lebih terbuka gitu. Oke. Nah, sekarang Teh Ganis coba bayangkan ya dan rasakan diri Teh Ganis yang telah mendapatkan atau mengalami keuntungan dan kerugian tersebut. Nah, sekarang kita lakukan kembali jalur energi dengan cara mengetuk titik 27 secara bersamaan sambil menarik napas panjang lewat hidung, kemudian dihembuskan lewat mulut. Nah, setelah itu nanti saya akan membantu Teh Ganis kembali untuk menyebutkan niat melepaskan sisa emosi itu dalam diri Teh Hilma. Nah, Teh Hilma, Teh Ganis, mohon maaf. Dan setelah menyebut niat, dilanjutkan dengan tracing seperti barusan dengan cara menarik napas panjang dari hidung lalu dihembuskan ke lewat mulut sambil tangannya gitu dari bawah bibir ke bawah. Apakah dapat dipahami? Oke, sekarang silakan tutup mata kembali. Lalu ketuk titik 27 secara bersamaan sambil menarik napas panjang lewat hidung dan kemudian hembuskan lewat mulut. Oke, katakan bahwa saya ikhlaskan melepas sisa emosi ini keluar dari diri saya seiring hembusan napas. Saya ikhlaskan melepas sisa emosi ini keluar dari diri saya seiring hembusan napas. Oke. Cukup. Sekarang lakukan tracing mulai dari bawah bibir turun ke bawah sejajar dengan garis tengah sampai di bawah pusat. Lakukan hingga Teh Ganis merasa tenang. Oke. 1, 2, 3.
Oke, sudah? Oke, silakan sekarang kamu tanya. Oke. Nah, sebelum Teh Ganis itu tadi kan menentukan skala emosi dari 5 ke 7, lalu dari 7 ke 8 ya. Nah, sekarang setelah tadi Teh mohon maaf Bapak, salah menyebut nama ya Pak. Melihat kok 5. Sebelumnya tadi Teh Ganis itu sudah menentukan skala pada emosi awalnya dari 5, lalu naik ke 7, lalu naik ke 8. Nah, sekarang setelah tadi Teh Ganis menentukan timbangan kerugian dan keuntungan dan juga melakukan riset jalur energi ketuk dengan mengketuk titik 27 dan serta tracing, skalanya turun atau tetap atau naik menjadi 9,5. Oke, sangat tinggi ya Teh ya. Oke, jadi mungkin sekarang tersisa 5% lagi untuk mencapai sebuah optimal mungkin ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan mungkin untuk mengoptimalkan dari 5%-nya, kita akan melakukan pelepasan emosi yang masih tersisa pada diri Teh Hilma. Astagfirullahaladzim, Ganis. Tenang. Oke, sekarang kita akan melakukan pelepasan emosi yang masih tersisa pada diri Teh Ganis. Oke, sekarang pilih satu warna yang sangat Teh Ganis sukai. Warna apa? Marun. Warna marun. Oke. Sekarang silakan Teh Ganis tutup mata terlebih dahulu. Oke. Dan bayangkan di dalam dada Teh Ganis ada bentuk hati. Oke, terbayang? Hati ini adalah tempat menampung emosi-emosi yang Teh Ganis rasakan. Oke, bayangkan energi atau emosi negatif yang tersimpan di dada, di kepala, atau di pundak, di leher, ataupun di seluruh bagian tubuh yang masih menyimpan emosi, semuanya pastikan terserap dan berkumpul di dalam hati tersebut. Oke, bagus. Oke, kemudian tarik nafas perlahan dari hidung, lalu hembuskan lewat mulut. Oke, izinkan semua energinya menuju pada hati itu. Oke, bagus. Oke, pastikan semua energi, emosi, pikiran yang pertama kali, bayangan, ucapan, atau apapun yang Teh Ganis dengar itu semuanya terkumpul di hati dan berwarna marun yang tadi membungkus hati Teh Ganis. Oke, semuanya menyerap energi negatif itu. Pastikan semuanya sudah terserap. Tarik napas dan juga hembuskan. Sekarang Teh Ganis niatkan untuk mengalirkan warna marun tersebut yang telah menyerap emosi dan energi pada hati tersebut ke telapak tangan kanan Teh Ganis. Oke, telapak tangan Teh Ganis berlaku sebagai vacuum cleaner. Oke, terbayang vacuum cleaner? Oke, nah vacuum cleaner ini akan menyedot warna berisi emosi dengan cepat dan sangat kuat. Oke, dapat dipahami? Lalu letakkan tangan kanan Teh Hilma di hati Teh. Lalu letakkan tangan Teh Ganis di hati Teh Ganis. 1, 2, 3. Oke, pastikan semuanya tersedot di vacuum cleaner itu. Tarik nafas, lalu hembuskan melalui mulut. Terus menerus hingga semua emosi itu berpindah pada telapak Teh Ganis. Oke, jika Teh Ganis sudah merasakan panas pada tangan Teh Ganis, maka bukalah mata, berdiri dan kibaskan tangan untuk membuang emosi negatif tersebut. Jika tangan Teh Ganis sudah merasakan panas. Oke, bagus. Oke,
buka mata Pak, berdiri dan kibaskan. Aku tahu. Buka mata, berdiri, lalu kibaskan gitu. Oke, baik. Oke. Bagaimana perasaannya Teh Garnis? Apakah sudah skalanya sudah naik atau masih tetap? Sudah naik ya. Oke, berarti mungkin sudah mencapai 10 ya, skala 10, di mana skala 10 itu udah termasuk paling optimal mungkin ya. Oke, kalau boleh tahu nih, gimana kesannya Teh Garnis selama latihan tadi? Mungkin jadi saya merasa lebih lega ya, lebih merasa kayak diri saya tuh lebih ringan gitu tanpa pikiran-pikiran hal buruk yang datang. Oke, jadi mungkin banyak sekali kesan yang Teh Garnis dapatkan dari latihan tersebut. Oke, baik. Mungkin untuk sesi 3 kali ini cukup ya Teh ya. Nah, untuk melihat keefektifannya hasil dari latihan tadi, mungkin nanti Teh Garnis mencoba untuk latihan sendiri gitu di rumah gitu ya, untuk supaya bisa mempertahankan optimal tersebut. Oke, nah untuk sesi selanjutnya mungkin evaluasi ya Teh, nanti saya akan kabari langsung ya Teh. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika selama tadi latihan saya kurang dalam penyampaian ataupun terlalu cepat gitu. Saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf. Baiklah, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seberapa menit anjay? 22, lumayan.